Ini kami berada di Sotis, di mana dari Ibu Rebecca Adetadak akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan gugatan kliennya ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang terkait dengan perbuatan melawan hukum dengan tergugat 1 KB Bank Bukopin dan tergugat 2 PT Mahkota. Ya, Pak Agus dan rekan-rekan bisa menjelaskan tadi yang dilakukan di pengadilan dan apa saja yang sudah dilakukan. Mungkin Pak Firly dulu. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore teman-teman. Terkait dengan proses Suara agak keras kan? Ya, terkait dengan proses sidang tadi itu sidang pertama, di mana sidang pertama itu para pihak wajib hadir untuk bisa mendengar atau bisa saling mengklarifikasi soal legalitas. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja saat sidang pertama tadi itu berlangsung harus ada proses untuk penunjukan hakim mediator. Namun tadi yang terjadi adalah tergugat 1 dan tergugat 2 tidak hadir, sehingga majelis memutuskan untuk dipanggil lagi secara patut pada 2 minggu mendatang. 2 minggu mendatang terhitung hari ini, itu kurang lebih di awal April. Nah, jadi pada prinsipnya kita menunggu panggilan. Untuk panggilan ini hanya dilakukan terhadap tergugat, karena tergugat 1 dan tergugat 2 hari ini tidak hadir. Mungkin dari saya itu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Yang perlu kami tegaskan bahwa Suara agak keras kan? seharusnya kan hari ini sidang perdana yang kita mau supaya para pihak baik digugat, kami dan tergugat 1 dan tergugat 2 itu harus hadir untuk mengklarifikasi ya, karena seharusnya hari ini kan penentuan hakim mediator, tapi dari para pihak tergugat 1 dan tergugat 2 itu tidak hadir, maka sidang ditunda tadi. Nah, sehingga yang kami minta itu ya kalau bisa hadir untuk bisa mengikuti persidangan ini, karena gugatan yang kami ajukan itu yang ditujukan tadi majelis hakim mengatakan bahwa panggilannya sampai di Jakarta itu sampai pada PT Mahkota itu sampai panggilan kita, dan gugatan yang kita ajukan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 itu terkait dengan perbuatan melawan hukum, yang mana perlu kami jelaskan bahwa gugatan kami yang mengenai perbuatan melawan hukum itu sendiri yang ditujukan kepada Bank Bukopin dan PT Mahkota itu di dalam unsur-unsurnya sudah jelas kalau menurut kami. Ya, kalau menurut saya di sini ada 3 unsur, yaitu ada unsur perbuatan melawan hukum, ada unsur kesalahan, dan ada unsur sebab dan akibat. Ya, dari ketiga unsur tersebut, kalau menurut kami itu sudah jelas dan tepat untuk kami ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT Bank Bukopin cabang Kupang. Ya, jadi mungkin dari kami untuk sidang selanjutnya kalau bisa hadir untuk mengikuti. Kalau tidak hadir itu risiko dan konsekuensinya ditanggung. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa yang pertama, saya sudah sebenarnya beberapa kali ke Jakarta ya, terutama ke Bank Bukopin Pusat. Ya, sudah ketemu sama bagian legalnya itu 2 kali. Selanjutnya Bank Bukopin Pusat juga sudah menunjuk pengacara waktu itu, ya kan, Pak Hanafi dan tim sudah ketemu saya juga untuk membahas penyelesaian itu. Sebenarnya yang kita tawarkan adalah penyelesaian di luar daripada pengadilan. Kalau bisa ada perdamaian dan ada ganti rugi kepada pihak Rebecca, dan supaya rekening Rebecca itu dikembalikan dana itu kan. Nah, dalam komunikasi itu belum sampai ada kesepakatan. Kita memang sepakat bahwa kita harus ajukan ke pengadilan supaya semuanya terang benderang, biar dibuka saja, ya kan? Biar masyarakat tahu sebenarnya masalahnya seperti apa. Karena kalau di pengadilan ya semua yang ada dan memberikan kesaksian, dia bersaksi di bawah sumpah. Artinya dia harus menyampaikan apa yang sebenarnya, tidak lebih daripada yang sebenarnya. Sehingga kami menanti itu hari ini sebenarnya sudah rilis, sudah dikirim, dan sebenarnya
Bukopin dan juga PT Mahkota sudah terima. Tadi hakim sudah menyampaikan bahwa undangan itu sudah nyampe, tapi mereka tidak hadir kan hari ini dengan tidak ada alasan. Maksudnya apa? Kan begitu. Ini pengadilan yang memanggil Anda harus hadir untuk supaya kami yang merasa sebagai penggugat atau sebagai korban, supaya kalian harus jelaskan kenapa ini sampai saat ini sudah cukup lama perkara ini dan tidak ada penyelesaian, tidak ada kepastian hukum dan tidak ada keadilan buat klien saya. Sampai kapan? Saya sampaikan kepada kalian bahwa sampai kapanpun kami akan berjuang terus. Selama keadilan, selama yang namanya kepastian hukum kepada klien kami tidak pernah diselesaikan. Makanya lewat jalur pengadilan ini kami minta supaya uang 3 miliar itu harus disita, ya kan? Supaya apa? Supaya ketika ada eksekusi ada uangnya. Ini kami minta kepada pengadilan untuk supaya uang 3 miliar itu setelah harusnya disita untuk dijadikan jaminan. Jadi ketika kalau misalnya dalam proses nanti ketika mediasi ya yang dikasih undang-undang bahwa itu gagal, otomatis kan uang itu ada ketika ada eksekusi, barangnya ada, uangnya ada. Karena klien kami itu mengalami kerugian, sehingga apapun itu negara wajib hadir untuk supaya klien kami mendapatkan suatu keadilan dan mendapat kembali uangnya. Omong terus terang saja, supaya uangnya kembali ke rekening yang klien kami punya. Karena kalau tidak, ya ini menjadi persoalan. Klien kami sampai saat ini mengalami kerugian yang luar biasa. Bukan hanya kerugian uang 3 miliar, tapi kerugian perasaan, kerugian dan lain sebagainya sampai saat ini kan belum bisa diselesaikan dengan baik. Makanya klien kami juga sudah mengambil sikap ya dengan kami sebagai kuasa hukumnya bahwa ini memang harus dilakukan, adakan gugatan ke pengadilan supaya terang benderang, supaya orang-orang yang nanti dihadirkan di pengadilan, baik dia bersaksi di pengadilan atau dipanggil sebagai penggugat atau penggugat 1 atau penggugat 2, menjelaskan sebenarnya seperti apa. Karena nanti klien kami pun akan menjelaskan secara terang benderang di pengadilan supaya masyarakat tahu bahwa inilah kejadian yang sebenarnya. Jadi jangan sampai nanti masyarakat melihat bahwa ini kan bukan kesalahan daripada bank, karena bank selalu cuci tangan bahwa ini sudah sesuai prosedur, sudah menjalankan itu sesuai dengan SOP dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu kejadiannya. Makanya kenapa klien kami sampai saat ini terus berjuang, karena dia merasa bahwa dia tidak pernah uang 3 miliar itu diinvestasikan kepada perusahaan lain. Dia tahunya adalah uang 3 miliar itu didepositokan di Bank Bukopin. Kenapa uang itu bisa beralih? Nah itu biar kita buktikan di pengadilan. Dan saya yakin sekali bahwa ketika nanti pembuktian, siapa yang bersaksi di bawah sumpah, Mas Jelis Hakim sebagai hakimnya yang akan melihat bahwa ini benar-benar akan terjadi keadilan buat klien kita. Kami tidak mau juga bahwa klien kami cukup lama ya mengalami kerugian dan tidak pernah ada kepastian keadilan buat klien kita. Kapan penyelesaian itu? Kami juga membuang ruang mediasi ya pihak tergugat 1 dan tergugat 2 supaya kalau memang dalam tahap mediasi bisa kami selesaikan, kita selesaikan. Intinya permintaan kami tidak lebih kok. Kami juga dalam gugatan tidak melebihi daripada tuntutan daripada klien kami. 3 miliar, kita minta 3 miliar itu dikembalikan dan dikembalikan kepada rekening daripada klien kita. Nah, itu penjelasan dari kami. Pak Agus, sedikit saja. Tadi kan Pak Agus mengatakan bahwa sudah sempat bertemu dengan pihak Bukopin di pusat. Ya. Apakah dari Bukopin pusat atau Bukopin di Kupang ini ada niat baik untuk mengembalikan uang? Kalau bahasa untuk mengembalikan belum ada ya sampai di saya. Tetapi niat untuk bertemu dan berkomunikasi dan mencari jalan keluar penyelesaian dengan baik itu ada. Artinya pertemuan saya hampir 3 kali dengan pihak Bukopin pusat bagian legalnya dan juga pengacara yang ditunjuk oleh PT Bukopin sendiri. Pembahasan kita bahwa kami hanya minta satu, kembalikan uang daripada klien kami di rekening Ibu Rebecca supaya persoalan ini kita close dan kita adakan perdamaian. Kalau toh ketika sudah semuanya selesai kita sepakat sama-sama, artinya bahwa tidak ada tuntutan lagi ya ke depan baik pidana maupun perdata karena adanya perdamaian dan adanya penetapan damai di pengadilan. Tapi tentunya damai pasti punya syarat bahwa kita tidak minta yang muluk-muluk, kita minta kembalikan duit daripada klien kami. Kenapa? Ya karena itu haknya dia, itu uangnya dia. Tidak pernah dia menginvestasikan kepada perusahaan lain.
Yang dia tahu Bank Bukopin, ini 3 miliar ke Bank Bukopin deposito bulanan 1 bulan, tiap bulan, bukan lagi 3 bulan, tidak ada. Dan itu bisa kita buktikan nanti di pengadilan bahwa klien kami dan saksi-saksi akan menjelaskan itu, dan kita juga supaya minta kepada orang-orang yang nanti kita catat namanya untuk menjadi saksi ataupun yang dari pihak tergugat 1 dan tergugat untuk menjelaskan kenapa kejadian ini sampai terjadi, kenapa uang itu bisa beralih tanpa sepengetahuan, tanpa dokumen, tanpa KTP, tanpa mengisi formulir. Ini kan persoalan, biarkan hakim yang menilai. Ya, karena sampai saat ini klien kami karena sudah begitu banyak waktu, tenaga, bahkan kerugian materi yang dikeluarkan, lebih baik kita ke pengadilan dan kita selesaikan semuanya sehingga ada putusan dan ada eksekusi bahwa ada keadilan dan kepastian hukum buat klien kita. Pak Gus, tambah sedikit. Apakah ada informasi alasan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tidak mengikuti persidangan hari ini? Hari ini sudah tidak datang, tidak ada alasan. Karena tadi hakim sampaikan, undangan nyampe, tapi tidak pernah nyampaikan bahwa mereka kasih alasan atau telepon kayak konfirmasi, tidak ada. Ini yang manggil pengadilan, harusnya dipanggil yang patut, minimal tidak datang, harusnya konfirmasi ke pengadilan. Kenapa alasan tidak datang? Apakah kendala apapun disampaikan? Faktanya mereka tidak nyampaikan apa-apa kok. Undangan nyampe tapi dia tidak nyampaikan apa-apa. Ya, saya hanya ingatkan saja, ketika dipanggil dengan patut oleh pengadilan, wajib hadir. Jelaskan kalau memang Anda merasa bahwa semuanya sesuai dengan apa yang sudah Anda sampaikan. Maka dari awal saya bilang apa? Ini persoalan ini bukan persoalan satu orang yang, tapi ada permufakatan. Ada dugaan permufakatan jahat. Jadi biarkan semuanya nanti kita bongkar, kita buka di pengadilan secara terang benderang, biar masyarakat tahu, biar negara tahu bahwa yang rugi sebenarnya siapa. Biar jangan bicara SOP saja. Tapi Anda tidak masuk ke ranah di mana seorang klien, ya, seorang nasabah yang merasa sangat dirugikan sampai saat ini dan tidak ada solusi dan tidak ada penyelesaian. Ini sudah cukup lama, sudah hampir tahunan. Ini kan luar biasa uang 3 miliar sampai saat ini. Tidak ada ujungnya dan kapan dikembalikan dan bagaimana penyelesaiannya. Solusinya apa? Harusnya orang menyimpan uang di bank, bank itu harus sebagai penjamin. Ketika ada persoalan, bank harus menjamin dong. Ya jangan cuci tangan. Ya. Selain pengadilan tadi, Pak Bos, kemarin kan sempat ke Polda untuk laporan ke Itsus itu dilanjutkan. Kira-kira sejauh mana itu? Ya, artinya yang pertama saya mau sampaikan bahwa surat kita itu kan sudah sampai, bukan hanya ke Pitsus saja. Kita kan juga minta perlindungan kemana-mana, ya, ke lembaga negara, ke Mabes, dan juga bahkan kemarin kita suratin lagi untuk minta perlindungan kepada pihak kita. Yang di Polda biarkan berjalan. Kepolisian itu kan ranah pidana, tapi ranah untuk mengembalikan kerugian, ranah perdatanya itu juga harus kita lakukan. Lalu perbuatan yang dihukum dan uangnya klien kami gimana? Ya kan? Jadi ini harus balance. Kalau pidana biarkan berjalan, biar perdatanya tetap ada. Maksudnya biar ada eksekusi, ada kerugian yang dialami oleh klien kita secara keperdataan, biar dikembalikan. Negara wajib hadir di situ untuk mengembalikan duit itu. Kalau pidana kan perbuatan. Kalau memang dia bersalah, dinyatakan sah bersalah oleh pengadilan, biarkan dia dihukum. Ya kan? Sudah ada aturannya. Mau pidana umum atau pidana khusus, biarkan saja semua berjalan. Tetapi yang di sini kami pertimbangkan oleh klien kita bahwa ketika pidananya berjalan, dibarengi juga keperdataannya. Karena di keperdataan itu ada eksekusi. Ada eksekusi kalau memang sudah ada putusan pengadilan. Dan itu ada kerugian harus dikembalikan. Dan kami berharap semuanya bisa berjalan seperti sesuai dengan rencana. Tetapi kami juga nanti pada saat dibuka ruang mediasi, disitulah para pihak kita ketemu, ya kembali carikan solusi supaya tidak masuk ke ranah pokok perkara, tapi kita selesaikan di ruang mediasi. Kalau misalkan dalam 2 minggu ke depan lagi nih sidang ya, kalau mereka tidak hadir lagi bagaimana? Jadi kalau tidak hadir lagi, dipanggil lagi. Dipanggil. Kalau tidak hadir lagi, masuk ke pokok perkara. Dan kita langsung minta supaya dieksekusi. Karena kan orang dipanggil secara hukum, secara patut tidak hadir, pasti kan pengadilan. Majelis hakim kan pasti punya konsekuensi orang yang bersangkutan. Ini negara yang manggil, Pak. Ya kan? Jadi wajib hadir. Mungkin saya mau tambahkan sedikit ya terkait dengan kerugian baik materi dan imaterial ya. Di dalam gugatan kita terkait dengan perbuatan melawan hukum atau on rheumatic death itu sebagaimana
maksud dalam pasal 1365 itu kan jelas. Tiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain yang harus ditanggung jawab oleh orang yang membuatnya. Jadi di dalam, kami perlu tegaskan bahwa di dalam gugatan kita itu tidak kita meminta terkait dengan kerugian imaterial. Kita hanya minta kerugian material. Materialnya, pokoknya yang kita minta. Di situ tidak kita minta imaterial. Karena kita mau supaya uang klien kami ini dikembalikan. Jadi imaterialnya kita tidak minta. Kita minta pokoknya dikembalikan. Nah itu yang saya sampaikan. Mungkin ada. Bagus. Terima kasih. Terkait dengan panggilan tadi, bahwa hari ini panggilan pertama, 2 minggu lagi itu panggilan kedua. Setelah panggilan kedua mereka tidak hadir, maka melakukan panggilan ketiga. Nah di situ, kalaupun mereka tidak hadir tanpa konfirmasi, maka pengadilan punya hak untuk menentukan sidang ini lanjut ke pokok perkara tanpa kehadiran tergugat, atau tergugat 1 atau tergugat 2. Nah di situ proses sidangnya normal seperti biasa, bahwa ada pemeriksaan saksi, ada kesimpulan, ada putus. Kenapa hanya seperti itu? Karena memang pihak tergugat tidak hadir. Nah, itu biasa dalam hukum disebut pesta. Nah, itu yang kita kembalikan kepada para pihak, dalam hal ini para tergugat. Mereka tidak hadir adalah hak. Artinya bahwa mereka tidak menggunakan hak mereka. Menggunakan hak mereka untuk mengklarifikasi gugatan kita atau menjawab gugatan kita. Ruang seperti tadi sudah disampaikan terlebih dahulu, ruang mediasi sudah ada. Nah ini harus dipakai. Pada prinsipnya kami penggugat, kami meminta dan kami juga akan membuktikan berdasarkan gugatan kami. Kenapa kami hanya pada 3 miliar pokok kerugian saja? Karena kami melihat ketika kita melebar ke persoalan-persoalan imateri lain, maka menurut kami tidak, belum tepat. Karena yang kita bicara sekarang ini soal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank Bukopin secara kelembagaan, secara organisasi. Nah, ini kalau memang dari Bank Bukopin dan juga PT Mahkota punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini, kalaupun batas waktu yang sudah ditentukan oleh pengadilan itu belum terjadi, dan juga PT Mahkota itu, PT Mahkota di belakang PT Mahkota itu ada orang-orang hebat. Jangan sampai banyak dugaan atau banyak bahasa di luar yang menyatakan, ternyata orang-orang hebat itu hanya tipu saja. Kita mencoba untuk meluruskan ini semua supaya masyarakat juga tidak takut simpan uang di bank. Ini proses pembelajaran supaya masyarakat ketika mau menitipkan uang di bank harus lebih berhati-hati. Sebenarnya bank kan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan nasabah, menjaga uang nasabah. Tapi faktanya hari ini Bank Bukopin membuka ini data nasabah untuk kepentingan lain tanpa diketahui oleh nasabah. Secara hukum ini ranah yang berbeda, tetapi hari ini kita datang memenuhi panggilan sidang untuk kegiatan atau sidang perbuatan melawan hukum. Mungkin dari saya. Ya, jadi saya perlu tambahkan bahwa karena ini gugatan PMA tidak menutup kemungkinan ya kalau misalnya dalam tahap mediasi itu tidak terjadinya perdamaian dan lanjut ke pokok perkara, dan ketika ada saksi-saksi dari pihak tergugat dan tergugat dua tidak menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta yang benar, bahkan dia berbohong, di saat itu pun kita bisa melakukan tindakan hukum dengan bisa melakukan tindakan hukum untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi bisa ada laporan berikutnya kalau memang dalam proses nanti ada yang berbohong di pengadilan. Jadi kalau hadir, katakan sebenarnya tidak lebih daripada yang sebenarnya. Karena pengadilan rumah keadilan buka semuanya. Apa ini kejahatan, siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab, silakan. Karena ketika Anda berbohong, ada tindakan hukum tegas nanti ke depan. Itu pidana. Apalagi di bawah sumpah. Itu alat bukti yang sah. Ya, cukup. Terima kasih, Pak Agus.